Ya, untuk pemrograman web 1 kita akan belajar HTML, CSS, dan JS seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita gunakan editor, salah satunya adalah Visual Studio Code. Selain itu kalian boleh gunakan. Kemudian kita tidak perlu menggunakan Exam karena belum menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk membuat file HTML biasanya kita buat dengan ekstensi .html. Kemarin yang kita contohkan adalah halaman 1.html. Kemudian perintahnya adalah kita masukkan di dalamnya tag HTML. Sebenarnya kalau di VS Code itu kita tinggal tanda seru juga sudah bisa gitu ya. Tapi usahakan kalian hafal dengan script tersebut gitu ya. Ini adalah berisi informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan. Kemudian sebenarnya kita juga harus menerapkan doctype HTML ini untuk menjelaskan kalau file yang kita buat adalah file HTML. Tapi sebenarnya HTML saja sampai dengan HTML itu sudah benar gitu ya. Abaikan saja yang lainnya. Kemudian ada bagian title ya. Title ini berisi informasi dari file tersebut. Misal kita tuliskan ini adalah halaman 1 ya. Ini ya. Kemudian kita simpan, kemudian kita jalankan menggunakan browser gitu ya. Boleh menggunakan Chrome ataupun browser yang lainnya. Nah, informasi halaman 1 itu tampilnya di bagian file ini ya, di bagian tabnya. Nama dari tab yang kita buka tersebut, halaman 1. Jadi namanya bukan di dalam bodinya gitu ya, bukan di halamannya, tapi nama title yang kita masukkan akan muncul pada nama tabnya. Seperti itu. Kemudian HTML akan menampilkan seluruh elemen yang dimasukkan ke dalam tag body. Misal di sini H1. H1 itu apa sih? Heading ya. Misal kita masukkan judul gini ya. Tulis judul. Maka akan ditampilkan di dalam browser seperti ini. Ya, karena kita sudah coba heading, mungkin halaman 1 ini isinya heading semua saja ya. Kita coba masukkan beberapa heading dan perbedaannya seperti apa gitu ya. H1 sudah, kemudian H2, heading itu sampai berapa? 6. Bukan 5 ya? 5 apa 6? Berubah. Kita coba sampai 6, ada perubahan enggak? Judul 3, H4, judul 4, kemudian H5, bukan sampai 5 doang ya? Ya cobalah. Ya, 6 ya. 7 ada nggak 7? Coba. Judul dari heading 7. Ada ya? Dia balik ke normal, berarti tidak ada H7.
Ya, kemudian selanjutnya kita akan coba membuat latihan 2 saja ya. 2.html. Oh, kemarin ada satu lagi kita coba paragraf ya. Paragraf. Paragraf ini sesuai dengan namanya, ketika kita menuliskan paragraf, dokumen yang kita buat biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Kalimat itu kumpulan dari beberapa kata, itu kumpulan dari beberapa huruf itu. Nah, misal kita menuliskan sesuatu di sini gitu ya. Kemudian kita tuliskan lagi di paragraf selanjutnya. Maka biasanya ini ada pemisahnya gitu ya. Paragraf baru gitu ya. Harusnya teksnya banyak ya. Kita harus pakai sampel teks sebenarnya supaya bisa terlihat. Nah, bedanya adalah ketika kita tulis ini di dalam satu paragraf dengan beda paragraf, itu akan ada jarak harusnya, karena dianggap sebagai paragraf baru gitu ya. Makanya supaya tulisan kita rapi, biasanya kita tulis dalam bentuk paragraf. Ini salah satu elemen yang digunakan untuk formatting ini, melakukan format terhadap sebuah teks gitu, atau kalimat. Kemudian kemarin apa lagi? Ya sudah dicoba. Apa? Elemen A ya. Elemen A sudah belum? Baru ini aja. Nah, ada satu elemen itu yang sering digunakan untuk berpindah dari satu halaman ke halaman yang lainnya. Namanya adalah elemen A ini. A-nya kepanjangan apa ya? Nanti dicari ya. A, kemudian dia ada atribut yang digunakan. Jadi elemen itu biasanya memiliki atribut gitu ya. Selain kita bisa memasukkan style dalam elemen itu sendiri, ketika kita memasukkan style pun kita harus tuliskan atributnya. Nah, atribut itu terdiri dari name dan value-nya. Nah, atribut yang kita gunakan untuk A ini biasanya name-nya apa? Ref. Value-nya adalah nama file yang mau dipanggil. Misal di situ ada latihan2.html gitu ya. Latihan2.html. Nah, kemudian ini atributnya. Href nama atributnya, kemudian latihan2 ini adalah value dari atribut href ini. Fungsinya adalah untuk memanggil halaman lain atau berpindah ke halaman sesuai dengan yang dipanggil di dalam href ini. Nah, kalau alamatnya memang ada, maka nanti akan dibuka. Selain itu ada atribut target ya. Nah, ini targetnya ada blank, parent, sub, dan top. Ini nanti dicoba saja dan dicari referensinya seperti apa. Kita bisa membuat halaman itu bisa di halaman dia sendiri diubah gitu ya. Di tab dia sendiri diubah, bisa juga ke tab lainnya seperti itu. Nah, itu salah satunya memodifikasi nilai dari atribut target ini. Misal kita mau pindah ke halaman 2 ya, ke latihan 2. Maka kita tuliskan elemen A, kemudian atribut hrefnya, kemudian atribut targetnya gitu ya. Tanpa target pun bisa sebenarnya. Dia pasti gunakan yang defaultnya. Silakan dicoba terlebih dahulu.
Atau nanti saja cobanya ya, kita lihat terlebih dahulu seperti apa. Nah, dia akan masuk ke dalam latihan 2 karena ini dipanggil adalah latihan 2. Ini belum ada isinya, kita tambah dulu ya supaya terlihat. Simpan. Nah, seperti ini. Karena ini merupakan link A ya, merupakan A, elemen A atau elemen link ya. Maka biasanya warna defaultnya adalah biru seperti ini dan ada garisnya gitu ya. Nah, kita bisa lihat file ini akan mengarah kemana dari sorotan yang kita arahkan. Lihat di pojok kiri bawah, kanan bawah ya. Dia akan mengarahkan ke latihan2.html. Karena ini saya letakkan di directory E, maka terlihat informasinya lokasi dari file tersebut. Tapi kalau misalkan sudah di web hosting, biasanya nama domain dan nama filenya seperti itu. Akan berpindah ke halaman tersebut. Itu fungsi dari elemen HTML A dengan atribut href dan target gitu ya. Kemudian komentar ya. Biasa dalam scripting itu ada namanya komentar. Kalau di C++ komentar biasanya garis miring gitu ya. Kalau di HTML komentar seperti apa? Yang sudah tahu? Biasanya menuliskannya slash atau begini. Ya. Kalau di Visual Studio Code ada tombol khusus nggak biar langsung? Apa perintahnya? Ada perintahnya? Apa? CTRL tanda tanya. Pakai shift nggak? Nggak usah. Benar. Nah, ya pengetahuan dari temennya cara tanda tanya untuk membuat komentar. Nah penulisannya adalah seperti ini, kurang dari tanda seru, min lebih dari, seperti ini ya. Jadi fungsi komentar ini untuk apa? Satu, untuk dokumentasi supaya kita tahu baris tersebut perintah untuk apa gitu. Misal menampilkan paragraf apa gitu ya, merupakan sebuah footer atau header gitu ya, atau sidebar atau konten dan seterusnya. Satu itu. Kedua, untuk melewati skrip yang tidak mau ditampilkan. Misalkan link yang sudah kita buat ini tidak kita mau tampilkan, maka kita tambahkan komentar seperti ini. Silakan dicoba nanti ya. Kalau tertinggal nggak apa-apa, saya jelaskan dulu saja. Kita lihat hasilnya apakah seperti itu. Ya. Yang kita komen ini tidak muncul karena dia hanya dijadikan informasi di dalam file HTML-nya saja. Ya, tujuannya tadi untuk dokumentasi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya ada format teks lainnya yang sering kita gunakan juga di dalam sebuah paragraf ya. Ini masih di dalam paragraf. Ada cetak tebal, ada miring dan seterusnya. Ada yang masih ingat? Format teks .html. Format teks. Untuk cetak tebal biasanya kita gunakan elemen bold, BOLD gitu. B saja. Nah,
kita bisa menggunakan elemen B untuk menampilkan teks yang cetak tebal. Selain B ada lagi? Dia yang sudah pernah coba, sudah belajar otodidak? Ada perintah strong, jadi hurufnya kuat gitu ya. Jadi hurufnya tebal. Sama ini cetak tebal juga di dalam formatting HTML. Apakah betul seperti itu? Kita coba untuk format text.html. Format teks HTML. Benar ya? Nah ini ke samping ya, karena tidak ada BR-nya. BR sudah tahu BR ya? BR itu pindah baris. Kemudian selain cetak tebal, ada cetak miring atau teks miring. Apa? I. Cetak miring. Selain itu ada lagi? Selain menggunakan I? Underline apa? Cetak miring juga? Enggak, maksudnya yang sama-sama cetak miring, elemen yang bisa digunakan selain I ada lagi? Enggak ada. Terus tadi barusan apa? Cetak garis bawah. Elemen yang digunakan? Beneran nih? Nggak tahu. Wah, salah-salah nih. Garis bawah ya? Benar garis bawah, kita coba cek. Miring betul, garis bawah betul. Nah, apalagi? Elemen untuk format teks yang bisa digunakan. M itu untuk apa? Bold juga sama. Kita coba ya. M. Format M. Kita belum tahu nih seperti apa hasilnya. Apa? Miring ya? Sama seperti I. Berarti ada ya. Dicetak miring. BR. Ada lagi? Itu untuk apa? Untuk tulisannya mark gitu. Oh, MARK. Enak ya, sudah muncul. Untuk apa ini? Cetak seperti apa? Kata-kata yang ditandai. Coba ya. Teks. Stabiloin gitu. Tulisannya stabiloin gitu. Teks bertanda gitu aja lah ya. Bertanda kuning gitu. Atau highlight ya. Gini ya. Gini. Highlight. Gini. Nah. Hah? Udah nanti aja lah daripada sesat ya. Teks bertanda. Nanti tanya dosen bahasa Inggrisnya. Ada lagi yang lain? Apa? Small. Kecil. Sekecil apa?
Berapa persen dari teks dasar default? Nggak tahu ya. Small, tulis small saja lah ya. Kita lihat hasilnya. Small. Bedanya lebih kecil dari teks default gitu ya. Ini tidak sampai 50% ya, 75%. Oke. Ya, nanti dicari referensinya. Ada lagi yang lain? Tidak ada lagi? Sub, ins. Ini ada saya contekannya nih. Sub, superscript, subscript. Kita coba ya. Sub. Coba kita tulis. Terus ada sub juga. Kemudian ada ins. Ins itu untuk apa? Teks yang disisipkan. Ins seperti apa bentuknya? Kemudian ada lagi del. BR-nya hilang nih. Jadi berantakan. Mana? INT. Gimana? Ins. Oh, nggak kelihatan. Ya, nggak apa-apa. Ntar beneran lagi. Ya, kita coba dulu ya. Kalau sub di bawah. Sub di atas, kalau sub Di bawah. ini udah di-save belum sih? Belum. Mana sih ini kalingan nih? Oh ya, belum. Saya sudah pernah install plugin, kalau di-save langsung berubah, tapi saya lupa plugin apa ya? Ingat nggak kamu? Apa hilang lagi pluginnya? Apa ini? Perlu diginiin gitu? Enggak ya? Hah? Saya udah install sebenarnya, tapi saya lupa aja. Pokoknya banyak plugin ya Visual Studio Code. Saya juga nggak hafal. Nanti cari-cari saja. Ya, jadi ini beberapa elemen yang bisa diterapkan pada format teks. Tebal kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama elemen B dan elemen strong. Cetak miring kita bisa menggunakan dua elemen. Yang pertama M dan I. Underline kita bisa menggunakan elemen U. Kemudian stabilo seperti ini atau highlight seperti ini kita bisa gunakan mark ya. Kemudian untuk mengecilkan teks kita gunakan small. Sub ini nggak ada efeknya ya? Turun setengah, naik setengah. Nah, paham ya? Bedanya ya. Sub itu naik setengah, jadi sebenarnya harusnya segini ya. Nah, ini kelihatan nih. Nah, ini turun setengah. Kemudian ins itu berarti sama seperti garis bawah ya. Jadi kita garis bawah bisa menggunakan ins dan juga bisa menggunakan U. Ins dan U. Kemudian del itu adalah teks coret seperti ini. Biasanya penekanan untuk revisi dan seterusnya gitu ya. Nah, kita sudah coba paragraf, kita sudah coba link, kemudian kita sudah coba format teks. Tugas Anda adalah buat beberapa halaman yang mengimplementasikan format teks seperti ini.
Kemudian buat satu halaman yang mengarah ke halaman tersebut menggunakan link A seperti ini. Jadi misalkan link pertama penggunaan underline, penggunaan cetak miring, arahkan seperti itu. Bisa dipahami? Boleh dicontohkan ya. Misalkan ini menu gitu ya. Menu.html. Di sini apa? Salah ya? Menu.html. Misal kita pakai OL ya. A dulu lah ya. H1 menu penggunaan text formatting. Nah, nanti misal OL li, tahu li ya? Oh, ini kita tambahkan satu list ini ya. Kemudian A tadi sudah disampaikan. A href misalkan cetak tebal gitu. .html. Kamu buat paragraf atau buat teks di dalam file tersebut mengimplementasikan cetak tebal, atau kamu beri keterangan elemen yang bisa digunakan untuk cetak tebal adalah elemen bla 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 gitu ya. Ini contohnya misalkan. Seperti itu. Cetak tebal, elemen untuk cetak tebal. Nah, semua project ini, semua HTML ini masukkan dalam folder pertemuan 2. Elemen cetak tebal. Berarti nanti ada satu file cetak tebal.html. Paham ya? Jadi dia format teks satu file. Satu file boleh. Jadi setiap format teks satu file, kemudian di file tersebut kamu jelaskan elemen yang bisa digunakan apa, fungsinya untuk apa, contohnya seperti apa. Penjelasan dan contoh gitu ya. Kalau memang ada selain yang sudah kita sampaikan di sini, boleh dimasukkan. Untuk referensi kalian juga nantinya melihat menu-menu format-format teks yang bisa digunakan. Dibuat satu file saja, cuma nanti dijelaskan bisa menggunakan elemen satu ini, kedua ini gitu ya. Per sub ini ya, sub elemen saja, sub teori saja. Tentang cetak tebal, tentang apa, sub fungsi gitu ya. Jelas ya? Silakan dicoba.